Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sawai? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, jika video sebelumnya kita membahas tutorial irama azan, kali ini mungkin agak beda. Kita akan bicara tentang bagaimana sholat khusyuk. Jadi ada seorang ulama ditanya, bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk adalah kita menyadari bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Nah, bagaimana caranya menyadari kita sedang melaksanakan sholat? Maka akan kita bicarakan di video kali ini. Sahabat-sahabat, banyak dalil tentang sholat. Ada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan hadis Rasulullah mengatakan bahwa as-salatu ala imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Salat itu adalah jalan bagi orang mukmin untuk hidupnya tenang, untuk menyelesaikan semua problem dan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah hadiah terbesar yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian dalam salat menurut Imam Syafi'i ada 13 rukun yang mesti kita ikuti. Niat, berdiri tegak, mengucapkan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, tumakninah, sujud, duduk tasyahud awal, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat atas baginda Rasulullah, kemudian kita mengucapkan salam, kemudian tertib. Nah, itu salah satu rukun salat yang menurut Imam Syafi'i. Baiklah, kita akan belajar tutorial salat agar khusyuk. Sebelumnya saya akan memberikan kiat-kiat agar lebih khusyuk. Pertama, kita ketika akan salat jangan pernah tergesa-gesa. Misalnya kita akan berangkat ke masjid, jangan kita berpikir untuk pulang. Biasanya ketika kita salat di masjid, ketika ada imam panjang sedikit ayatnya, kita mulai yang nggak enak. Maka kuncinya adalah kita menikmati salat itu. Menikmati kenapa? Menikmati kehadiran ketika kita salat hari ini, saat ini, detik ini. Kita tidak sedih dengan keadaan masa lalu dan kita tidak diberikan ketakutan oleh persoalan-persoalan masa depan. Caranya bagaimana? Caranya adalah hadir. Hadir di posisi kita saat ini ketika kita akan sholat. Cara kita hadir bagaimana? Kita menikmati nafas. Tarik nafas. Kita fokus kepada nafas dan bacaan kita. Sebelumnya, sesudah kita mengambil wudhu, kita akan melaksanakan sholat. Maka usahakan ketika kita sholat itu kita rileks dulu. Regangkan tubuh kita. Lepaskan segala daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada daya dan kuasa kita, melainkan daya dan kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan sholat, maka kita melepaskan semua daya dan upaya. Apapun pikiran kita, apapun emosi kita, apapun perasaan kita, kita serahkan kepada Allah bahwa kita akan menghadapnya. Nah, niat itu diucapkan dengan lafaz, kemudian diucapkan dengan lafaz, kemudian dihentakkan dalam hati. Misalnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kita niatkan dalam hati bahwa kita akan salat maghrib. Itu niat dalam hati ya. Lafaznya seperti yang saya ucapkan tadi. Jadi sebelum kita salat,
Setelah kita rileks, tarik nafas sampai habis. Sudah agak terasa, baru kita ucapkan Allahu Akbar. Jangan tergesa-gesa. Ingat, mengucapkan Allahu Akbar itu jangan tergesa-gesa. Allahu Akbar. Nikmati perasaan yang kita ada, nikmati. Semua yang ada dalam diri kita, nikmati. Dan fokus pada nafas. Sesudah mengucapkan Allahu Akbar, kita tarik nafas. Kita baca doa iftitah kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh sampai di situ saja atau kita boleh sampai selesai. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Tarik nafas lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi setiap pemberhentian bacaan kita, jangan lupa tarik nafas. Tarik nafasnya jangan tergesa-gesa, yang lembut. Fokus kita kepada nafas dan fokus kita kepada bacaan kita. Kita menyaksikan nafas kita naik turun dan kita menyaksikan kata-kata kita bergerak. Nah, kemudian kita akan baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, kita tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tarik nafas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap pemberhentian mat itu kita tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik nafas lagi. Waktu nyebut amin, nikmati perasaan amin ketika nafas. Amin. Nikmati rasanya ketika kita menyebutkan amin, artinya kan kita memohon dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah berdiri, itu pandangan kita tertuju kepada kiblat. Jangan lihat kemana-mana lagi. Fokuskan mata kita, fokuskan kesadaran kita kepada nafas dan kepada bacaan-bacaan kita. Jangan terlalu bergerak kanan kaki dan lain sebagainya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kemudian sudah amin, kita tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita baca doa wal 'ashr. Akan lebih baik jika kita memahami ayatnya, kita juga memahami artinya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sesudah itu tarik nafas yang lembut. Baru kita angkat, baru kita ruku. Allahu Akbar. Ingat dengan tergesa-gesa bacanya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita ruku juga dengan perasaan. Jangan dihentakkan kuat, jangan. Perasaan kita. Kita sambil Allahu Akbar. Sesudah selesai kita mengucap Allahu Akbar itu, tangan kita sudah di paha. Kemudian tarik nafas. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, ketika itu sudah selesai, kita tarik nafas lagi. Itu artinya tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Kita tarik nafas dengan satu kali nafas saja, tapi dengan lembut. Selesai. Tarik nafas lagi. Baru kita sujud. Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar itu, akbar itu kita kepala kita sudah menuju kepada
kiblat. Sudah menempel di kening kita di kiblat, di sejadah. Nah, kita nikmati perasaan. Jangan lupa nafasnya tadi. Kan Allahu Akbar. Tarik nafas dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam hati. Kemudian kita tarik nafas lagi. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Selesai kita menyebut Allahu Akbar itu, posisi kita sudah berada di duduk di antara dua sujud. Nah, selesai kita jeda pemberhentian kita itu adalah namanya tumakninah, berhenti sejenak. Artinya kita menikmati rasa. Jangan lupa fokus kita kepada nafas. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Nah, tarik nafas lagi yang dalam, yang khidmat. Allahu Akbar. Selesai Allahu Akbar, kening kita sudah berada di kiblat. Begitu juga ketika kita akan menarik napas posisi rakaat kedua, kita tarik napas yang dalam. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sudah 3 kali kita tarik napas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat kita Allahu Akbar, posisi tangan kita sudah di sini. Jadi kita tarik napas lagi. Tarik napas sekali. Kemudian baru kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara, ketika kita membaca ayat, kita fokus pada ayat. Ketika kita melihat napas, maka kita fokus pada napas. 2 aja yang kita ingat. Nafas dengan bacaan. Dan ketika kita menikmati setiap gerakan-gerakan sholat yang kita gunakan, yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita sudah tasyahud akhir, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, sudah selesai, posisi kening kita sudah di sajadah. Kemudian subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ada riwayat dari guru kita, Abah Guru Sekumpul. Dia mengatakan bahwa jika doa kita ingin lekas terkabul, maka kita baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru kita dalam antara ihdinas siratal mustaqim itu menuju siratal ladzina, kita baca, itikadkan doa kita, niat kita mau apa. Tapi satu nafas. Pas sakit nafas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 ihdinas siratal mustaqim 7 kali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dari antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim itu kita doakan dalam hati kita, makrifatkan bahwa apa yang kita inginkan itu sudah tercapai. Rasanya sudah tercapai dan terkabul. Baru setelah itu kita keluarkan napas. Terakhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, posisi kita sudah pada posisi tasyahud akhir. Tarik napas lagi. Baru kita baca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian sebelum kita mengucapkan syahadat, kita tarik nafas. Dengan makrifat sehikmat-hikmatnya. Yakinlah bahwa Allah menyaksikan kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tarik nafas lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dah selesai itu kita tarik nafas lagi.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Nah, ini ketika kita sudah salam, ada ijazah dari salah seorang ulama. Ketika kita mau dilapangkan dada kita, kita pegang tangan kanan kita ke dada sebelah kiri, ucapkan ayat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza fagharta fansab wa ila rabbika farghab. Baru setelah itu kita zikir, kita berdoa. Setiap zikir dan doa sampai doa, dari awal takbiratul ihram, berdiri niat sampai ke tertib, sampai ke doa, kita menikmati rasanya. Kita menikmati bacaannya. Kita menikmati nafas kita yang keluar masuk. Kita menikmati setiap gerakan-gerakan solat yang kita jalankan. Maka jika kita melakukan ini secara terus-menerus, berulang-ulang, insya Allah kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan hari ini. Dua yang akan dicabut oleh Allah kepada seorang waliullah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita akan dicabut rasa sedih, rasa takut, dan rasa sedih. Kita dicabut rasa takut, rasa sedih untuk hal-hal yang sudah masa lalu, dan kita dibuang rasa takut untuk kecemasan-kecemasan masa depan. Maka kita dihadirkan oleh Allah hari ini, saat ini, sekarang ini. Nah, keadaan seperti ini, inilah yang disebut oleh Ibnu Athaillah Sekandari sebagai tawakal ala Allah. Arti bertawakal kepada Allah adalah kita berserah semuanya yang ada pada diri kita. Bahkan diri kita pun diserahkan kepada Allah. Saat ini, hari ini, detik ini, kita menikmati apa yang diberikan Allah hari ini. Detik ini, saat ini, tanpa penghakiman benar salah, baik dan buruk. Jadi kita menikmati detik. Nah, keadaan solat kita itu, setelah kita solat pun, kita bawa dalam keseharian kita, hidup sehari-hari. Fokus kita kepada nafas. Karena nafas ini adalah jalan kehidupan. Kita bisa menutup mata 1 jam, kita bisa menutup telinga 1 jam, kita bisa menutup mulut kita 1 jam, tapi kita tidak bisa menutup nafas kita selama 1 jam. Nafas ini adalah jembatan kehidupan, jembatan antara ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ditiupkan oleh Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Jadi Allah tiupkan kepada kita ruhnya untuk kita menghadapnya. Jadi kita berserah kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Bawa keadaan solat itu ke dalam keadaan kita hari-hari ini. Jangan pernah takut akan masa lalu. Jangan pernah sedih dengan akan masa lalu. Jangan pernah takut akan masa depan. Kita lupa dengan hari ini. Berapa lama kita lupa dengan hari ini? Saat ini. Nikmatilah hari ini, saat ini, apapun keadaannya. Kalau kita lupa, masih cemas dengan masa lalu atau takut dengan masa depan, maka ingat nafas kita. Sadari nafas kita keluar, tapi jangan dipaksakan ya. Ketika kita dalam keadaan sehari-hari, ketika sholat kita ikuti iramanya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita ingat nafas. Ketika pikiran kita cemas, kita ingat nafas kita keluar masuk. Lihat saja. Karena dengan seperti itu insya Allah tenang. Dan tenang, apabila kita tenang, maka itu adalah jalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan riang gembira. Fadkhuli fi ibadi, maka berkumpullah bersama hambaku. Wadkhuli jannati, dan pergilah kepada surga yang telah kusiapkan untukmu. Jadi kuncinya adalah tenang. Tenang itu dengan menikmati nafas. Naik turun, nafas keluar, nafas masuk. Kita sadari saja setiap hari kita nikmati kesadaran kita. Insya Allah kalau kita lakukan ini terus-menerus secara kontinu selama 40 hari,
Kalau Allah berkenan, Allah akan bukakan keelokan wajib zat, wajib wujudnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tidak berusaha untuk mengajar kepada sahabat-sahabat. Saya hanya berbagi pengalaman spiritual saya agar kita sama-sama bisa mencapai kesadaran untuk bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat kita, melalui keadaan sehari-hari kita, melalui tawakal kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk jadi orang yang berjiwa tenang. Mudah-mudahan kita diberikan keadaan oleh Allah untuk hadir saat ini, sekarang dan detik ini. Kita menikmati sampai akhir usia kita. Ketika kita tenang, yakinlah bahwa itulah jiwa-jiwa terpilih yang akan diambil Allah dengan riang gembira. Dan pasti kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.